teman-teman semuanya, kita lanjutkan masih dalam bab Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah. Sekarang kita masuk ke subbab merancang percobaan. Ilmuwan sains bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, lalu menyimpulkan. Cara kerja seperti ini disebut sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Ada beberapa tahap dalam metode ilmiah, mulai dari observasi, hipotesis, merancang percobaan, eksperimen, data, dan kesimpulan. Tahap-tahapan dalam metode ilmiah tersebut dilakukan secara berurutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi, kemudian membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel, membuat rancangan percobaan, setelah itu melakukan eksperimen atau percobaan, kemudian mengumpulkan dan menyajikan data, menarik kesimpulan. Pengamatan dalam sains. Pengamatan adalah hal-hal atau kejadian yang kalian ingat. Dalam pengamatan, kita menggunakan panca indera kita, seperti melihat keadaan sekitar, apakah ada yang aneh atau tidak, mencium bau sekitar, apakah ada bau menyengat atau tidak, atau mungkin mendengar suara di sekitar, apakah ada bunyi yang tidak diketahui sumbernya. Nah, setelah mengamati keadaan sekitar, kemudian kita menentukan masalah yang dihadapi dengan merumuskan masalah. Dalam konteks percobaan IPA, masalah ini dapat dituliskan dalam bentuk pernyataan untuk diuji yang disebut dengan tujuan percobaan. Sebelum merumuskan hipotesis, sebaiknya kita merumuskan masalah. Rumusan masalah syaratnya berupa pertanyaan, dijadikan sebagai jawaban dari hasil kesimpulan. Langkah selanjutnya setelah kita merumuskan masalah yaitu menuliskan hipotesis. Hipotesis merupakan perkiraan sementara atau dugaan dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki. Hipotesis harus logis atau masuk akal, didukung oleh alasan dari segi ilmu sains atau ilmiah. Selanjutnya, variabel. Setelah menentukan hipotesis, kita akan menentukan variabel-variabel. Variabel adalah faktor, kondisi, unsur yang dapat berupa angka atau jenis-jenis yang menentukan dalam suatu percobaan. Jenis-jenis variabel ada variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu faktor, hal, atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Sedangkan variabel terikat, gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasa diamati atau karena berubahnya variabel lain. Variabel kontrol merupakan faktor yang dibuat tetap sama selama percobaan. Selanjutnya, memulai penelitian. Misalkan, judul, pengaruh air terhadap pertumbuhan kacang hijau. Variabel bebasnya kita tentukan. Pemberian jumlah air. Variabel terikatnya, pertumbuhan kecambah kacang hijau. Untuk variabel kontrol, suhu, kelembapan, dan cahaya matahari. Kemudian, kita rumuskan masalahnya. Dengan kalimat berikut ini, bagaimana pengaruh air terhadap pertumbuhan kacang hijau? Tujuannya, mengetahui pengaruh air terhadap pertumbuhan kacang hijau. Kita tentukan hipotesis. Ada pengaruh air terhadap pertumbuhan kacang hijau. Ketika melakukan pengamatan, kita perlu mencatat hal-hal penting. Dalam sebuah pengamatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengamatan kualitatif, disampaikan secara deskripsi dengan menggunakan kata-kata. Bisa juga dengan pengamatan kuantitatif, dinyatakan dalam angka-angka berkaitan erat dengan pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Pengukuran sangat penting dilakukan dalam suatu eksperimen untuk dapat memperoleh jawaban atas tujuan percobaan. Pengukuran sangat erat kaitannya dengan besaran dan satuan dalam sains. Besaran. Besaran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Besaran ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok yaitu besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Sedangkan besaran turunan yaitu besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok. Besaran pokok ada 7, dengan satuan yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan secara standar internasional atau SI. Bisa dilihat ya di gambarnya. Sedangkan besaran turunan, satuan besaran turunan diturunkan dari beberapa satuan besaran pokok. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pengukuran yaitu
Selalu perhatikan bahwa alat ukur yang digunakan selalu pada angka 0 sebelum kamu mulai mengukur. Pastikan alat ukur yang digunakan sudah mengukur secara tepat. Selalu catat pengukuran disertai satuannya. Hindari kesalahan paralaks, yaitu di mana pengamatan tidak dilakukan sejajar dengan skala benda terukur. Segera mencatat hasil pengukuran. Ketika mengukur cairan, selalu bacalah skala pada sisi cembung cairan tersebut. Nah, kemudian pelaporan hasil percobaan. Setelah melakukan pengukuran dalam penyelidikan, hasilnya perlu kita tunjukkan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pembaca. Dapat disajikan dengan penyajian data percobaan dalam bentuk tabel atau grafik. Kemudian, menarik kesimpulan. Untuk tabel, bisa dibuat seperti ini ya. Data pengukuran untuk percobaan menyelidiki suhu teh setelah didiamkan beberapa saat. Untuk grafik, contohnya seperti ini. Misalkan jumlah denyut nadi selama 60 detik. Itu bentuknya grafik batang. Untuk grafik garis, contohnya suhu teh terhadap waktu didiamkan. Jika menggunakan grafik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Gunakan grafik batang bila variabel bebasnya tidak berupa angka. Bila berupa angka, gunakanlah grafik garis. Variabel bebas ditempatkan pada garis yang mendatar atau sumbu X, sedangkan variabel terikat pada garis tegak sumbu Y. Berilah label untuk kedua sumbu pada grafik. Skala pada grafik harus memiliki rentang yang sama. Berilah judul di bagian atas grafik tersebut. Nah, terakhir, kesimpulan. Setelah menyajikan data, tentunya kita perlu menyimpulkan hasil percobaan kita. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan percobaan yang telah dirumuskan dan berdasarkan pola yang terlihat berdasarkan hasil percobaan. Dalam kesimpulan, harus menyertakan apakah hasil percobaan sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat atau tidak. Jika hasil percobaan sesuai dengan hipotesis, maka hipotesis diterima. Sebaliknya, jika tidak sesuai, artinya hipotesis ditolak. Nah, berikut merupakan sistematika penulisan laporan hasil percobaan. Yang pertama, ada judul percobaan, tujuan percobaan, rumusan masalah, hipotesis, variabel, alat dan bahan, prosedur percobaan atau langkah-langkah percobaan, hasil percobaan, dan terakhir kesimpulan.